Halo, perkenalkan saya Japri Geran Yusuf Olang. Saya adalah guru di SD Negeri Batu Plat 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Nusa Tenggara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan PPL 1 saya yang diselenggarakan di sekolah saya di kelas 4 pada materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, oke. Pak minta salah satu anak berdoa. Coba angkat tangan yang mau berdoa. Oke, silakan Jessica. Seluruhnya jurus doa. 1, 2, 3. Tolong cek kiri kanan anak-anak, kira-kira siapa yang datang hari ini? Adakah? Berarti semuanya luar biasa. Baiklah semuanya. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Pak minta anak semua berdiri dulu. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sukses. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dongeng. Apa? Pengertian dongeng. Kira apa itu dongeng? Boleh angkat tangannya. Silakan. Ayo. Ada Mita di sana. Silakan Mita. Dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Ada lagi? Oke, ada Tiara. Silakan Tiara. Dongeng adalah cerita yang tidak fakta. Dongeng adalah cerita yang tidak fakta. Kita berikan tepuk DPS buat kedua teman kalian. 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Akan memberikan bahan ajar untuk hari ini ya kepada anak-anak supaya anak-anak bisa membaca. Ada dongeng di sana juga, dan juga ada dongeng yang spasial untuk menayangkannya. Ya anak-anak, aku akan menyampaikan kepada kita semua apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah bisa lihat ya di slide. Di situ ada tujuan pembelajaran kita. Kalau anak-anak lihat sangat panjang. Nanti Pak jelaskan saja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak melihat dongeng nanti, anak-anak akan mengetahui tentang isi buku sastra cerita dongeng nanti ya. Kemudian anak-anak juga akan melakukan atau menyusun dongeng yang sudah anak-anak baca di dalam sebuah karton ya. Jadi sebentar anak-anak Pak akan berikan kesempatan untuk membaca, lalu kemudian akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Nanti juga anak-anak akan menyaksikan video tentang kerusakan hutan, lalu anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD. Sekarang kita akan melihat dongeng yang ada di slide ini. Beri sana kamera, roll action. Apakah kalian pernah mendengar dongeng Tupai dan Ikan Gajus? Mari kita simak bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Sekarang kalian sudah berada di dalam kelompok masing-masing. Yang di sana Pak kasih kelompok 1, kemudian di belakang kelompok 2, lalu di bagian belakang sana kelompok 3, yang ini kelompok 4, dan yang ini adalah kelompok 5. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan gambar ini, lalu akan menyusun gambar ini menjadi sebuah cerita yang panjang. Pak akan bagikan dahulu LKPD kepada anak-anak ya. Nanti setelah kalian mengerjakan menyusun itu, anak-anak boleh akan mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD. Ya, ini dia. Ya. Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Oke, sekarang mengerjakan LKPD, Pak punya satu video lagi. Coba berikan Pak kamera, roll action. Kamera, roll action. Nah, apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita adalah unsur dari dalam cerita yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh,
akan bagikan juga karton. Di sini Pak punya karton, nanti anak-anak akan tempel cerita itu di karton ini dan kita akan menceritakan kembali karton tersebut ya. Cerita pada karton tersebut. Oke. Ini ceritanya. Satu orang dalam kelompok boleh mewakili untuk ambil di sini ya. Faira. Ya, lalu dimulai menempel kembali ceritanya. Salah satu teman boleh membaca cerita yang ada pada bahan ajar. Kita akan menyelesaikan LKPD 1. Kita akan mengisi atau membuat sebuah peta konsep. Ya. Kita buat peta konsep tentang unsur intrinsik dari cerita dongeng Tupai dan si ikan gabus. Oke, waktunya selesai. Ya, selesai. Jangan lagi ada yang pegang LKPD-nya. Kita akan menyaksikan sebuah gambar ini ya. Oke, beri saya drum roll. Oke, ini gambar apa? Wayang. Luar biasa ya, kalian sudah tahu ini wayang. Yang biasanya menggunakan wayang kulit ini adalah orang yang bekerja sebagai pendongeng. Ya, pendongeng itu juga adalah merupakan sebuah pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya polisi, tentara, dokter, guru, perawat dan lain-lain, tetapi ada juga pekerjaan sebagai pendongeng. Anak-anak perhatikan itu gambar apa? Kayu ya. Jadi wayang kulit ini bahan dasarnya adalah kayu. Jika kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, Pak akan memberikan stiker ini pada LKPD anak-anak semua di kelompok ya, sebagai tanda anak-anak sudah berhasil untuk menjawab dengan benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari mana para pendongeng mendapatkan wayang kulit yang berbahan dasar kayu? Oke, saya dari kelompok 1 dulu yang belum bicara. Esra, dari mana Esra? Dari sebuah pohon. Mana LKPD-nya nak? Oke, Pak berikan ya. Oke, luar biasa. Coba perhatikan lagi gambar berikut ini. Ini gambar apa? Tukang kayu. Untuk apa seorang perajin kayu bekerja? Angkat tangan. Oke, kelompok 3 dahulu. Kelompok 4 dahulu. Untuk apa? Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Coba anak-anak buka di LKPD anak-anak yang kedua. Silahkan buka LKPD yang kedua. Lalu anak-anak, ayo kita kerjakan LKPD. Ada seruan LKPD dalam sana. Silakan. Ya, Pak sudah kasih contoh tadi adalah pengrajin kayu. Habis Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah selesai. Oke, kelompok 4 sudah selesai dahulu. Meja yang kalian gunakan adalah hasil atau produk dari seorang pengrajin kayu. Mari kita lihat, Pak punya satu video lagi. Anak-anak masih ingin nonton video? Masih. Kalau begitu, sekarang beri Pak kamera roll action. Kita lihat video berikut ini. Ketika anak-anak menyaksikan video tadi, di dalamnya ternyata ada video orang-orang yang menebang hutan. Kira-kira apa yang terjadi ketika hutan terus-menerus ditebang? Ke tangan. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kekeringan. Setelah kita menyaksikan videonya, kita sudah sadar bahwa kalau kita terus menebang hutan, lalu membuka lahan, membangun kota, membangun rumah, kita akan terkena bencana alam. Kita perhatikan sebuah gambar ini. Nah, jelas anak-anak gambarnya? Jelas. Mari kita lihat gambar ini. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar Pulau Kalimantan. Gambar Pulau Kalimantan pada tahun 1950 masih kelihatan apa? Hijau. Gambar hijau pada Pulau Kalimantan itu melambangkan hutan pada Pulau Kalimantan di tahun 1950 itu masih hijau semuanya, masih lebat ya. Kemudian coba anak-anak bandingkan dengan tahun 1985. Apa yang terjadi di sana? Sudah mulai kurang. Dan terakhir pada tahun 2020 anak-anak bisa lihat sendiri sudah banyak daerah di Pulau Kalimantan yang ditebang. Mari kita lihat. Sekarang anak-anak buka LKPD-nya. Ada LKPD ketiga yang harus anak-anak kerjakan. Silakan anak-anak buka LKPD-nya dan kerjakan LKPD 3.
Silakan lanjut mewarnai gambar ya. Pak sudah minta anak-anak di pertemuan sebelumnya untuk bawa pensil warna atau krayon dan lain-lain. Pak, sudah Pak. Kelompok 1 juga sudah. Sekarang kita akan presentasi dan anak-anak semua akan diminta untuk aktif presentasi ya. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Kita berikan kamera roll action. Dengarkan, silakan kelompok 1. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat. Satu menama pekerjaan pengrajin kayu. Produk yang dihasilkan kursi, meja, lemari, pintu dan jendela. Teman-teman semua, apakah ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1? Silakan angkat tangan. Dan kelompok 4, silakan kelompok 4. Oke, sudah bagus. Menanggapi dengan memberikan pujian. Kita tepuk tangan buat semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita presentasikan dengan baik ya. Oke, sekarang Pak mau memberikan penguatan kepada anak-anak ya. Jadi semua jawaban yang anak-anak berikan dalam LKPD 1 dan 2 tadi itu sudah cukup benar. Ada satu kelompok yang mengatakan pekerja listrik ya. Oke, pekerja listrik, barang yang produk yang dihasilkan adalah listrik. Kemudian sumber daya alam yang digunakan apa? Batu bara ya. Oke, LKPD-nya boleh dikumpul di depan. Satu orang saja yang mengumpulkannya, oke? Kemudian menyimpan buku semuanya, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Tidak boleh ada satu buku pun di atas meja. Silakan. Pak akan duduk yang tenang, Pak akan membagikan di tempat duduk ya. Silakan kerjakan dengan tenang. Dikumpulkan dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 bawa ke Pak ya. Ayo kelompok 1 dikumpulkan saja. Baik, silakan. Oke, nanti kumpul semuanya. Iya, kita akan melakukan kesimpulan bersama untuk pembelajaran hari ini. Oke, dari pembelajaran yang pertama tentang pembelajaran dongeng, anak-anak sudah mengetahui tentang unsur-unsur intrinsik dari dongeng. Adakah yang bisa menyebutkan kembali unsur intrinsik? Yang pertama apa? Tokoh. Alur. Watak. Coba adalah sebutkan salah satu jenis pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam. Apa? Mengkayu. Ada lagi? Coba yang lain lagi. Gelo. Apa gelo? Membuat kue. Ada lagi yang lain? Nelayan. Ya. Kali ini Pak dengar satu jawaban yang berbeda ya. Nelayan. Petani. Ya. Petani ada lagi? Petani itu produk yang dihasilkan apa? Kita. Padi. Oke. Kemudian dia menggunakan apa? Sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan padi apa? Benih padi ditanam, kemudian akan menghasilkan beras atau padi yang kamu makan itu ya. Seperti itu ya, padi diolah menjadi beras, kemudian beras dimasak menjadi nasi kalian makan ya. Bagaimana perasaan anak-anak terhadap pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan dan dijawab pertanyaan Pak. Oke, kelompok sana. Merasa senang. Apa saja yang telah anak-anak pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Apa saja? Tiara, silakan Tiara. Cerita dongeng, apa lagi ada? Oke, kelompok 4. Tidak memotong pohon, tidak boleh membuang sampah sembarangan. PR buat anak-anak. Ya, PR buat anak-anak minggu depan adalah anak-anak pulang harus membuat video menanam pohon, lalu diposting di grup. Videonya dibuat bersama dengan orang tua ya. Anak-anak pelajaran kita sampai di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak kita punya satu lagu ya. Kita punya lagu My Valie. Masih ingat? Masih. Ayo nyanyi jangan semangat. 1, 2, 3. My Valie. Sebelum kita pulang ke rumah, kita akan berdoa. Pak, minta salah satu untuk berdoa. Langsung maju ke depan ya. Baik, anak-anak, setelah ini boleh langsung pulang ke rumah, istirahat di rumah.